Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan meneruskan kembali part kedua dari video yang bersama Scoredinger kemarin. Kalau nggak salah kita itu sudah mencari eh, A itu berapa, terus X, ya X dengan X kuadrat. Sekarang kita akan mencari tentang eh, momentumnya, momentum kuadrat, dan juga standar deviasinya. Itu. Bentar ya. Oke, sekarang kita langsung aja nih ke materinya. Kemarin, nah yang ini, nah ini langsung ke kita mencari, macet. Bentar. Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, yang ini kita langsung mencari ke, wah, kamera saya mati. Nah, oke. Kita langsung mencari ke momentumnya. Karena kemarin itu kita sudah mencari, bentar, mencari menentukan A. Itu yang konstanta dari persamaan, apa itu? Persamaan Schrödinger yang diberikan, yaitu kita kemarin itu dapat A itu nilainya adalah 2 AM per hadirapi pangkat seperempat ya. Dan juga X-nya itu, kedudukan X-nya itu kita sudah dapat kalau X-nya itu 0, sedangkan X kuadrat itu kita dapatnya hadirat per 2 AM kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke momentumnya. Ini momentum ya. Nih, kita lanjut ke sini. Oke, sorry ya, karena saya belum ahli, jadi mungkin agak salah-salah sedikit. Nah, ke sini ya. Nah, rumus jadinya ya. Ini kalau mau diturunin itu panjangnya minta ampun. Jadi ini kita langsung pakai rumus jadinya dari penurunan persamaan Schrödinger itu. Kalau mencari momentum yaitu ini fungsi gelombang tanda bintang ini saya lupa lagi namanya apa. Terus min I hadirat dikalikan dengan turunan gelombangnya. Nah, jadi di sini kita itu nanti akan menurunkan dulu turunan gelombangnya, baru dikali dengan ini, dikali dengan turunan kuadrat tanda bintang ini. Yang mana kita tahu kemarin itu untuk gelombang itu persamaannya ini. Persamaan gelombang Schrödingernya ini yang di soal ya. Nih. Nah, kalau misalnya ada tanda bintang ini apa kemarin? Eh, apa ya? Bilangan kompleksnya aja yang tandanya berubah, yang imajiner nih. Tadi yang positif jadi negatif. Selebihnya itu sama. Kalau misalnya di fungsi gelombang itu tidak ada apa bilangan imajiner kompleks seperti ini, maka ya tidak berubah. Sama aja kayak dua kalinya gitu. Oke, lanjut ya. Sudah, kita masukkan nilainya. Yang gelombang bintang ini, terus yang fungsi gelombangnya yang ini. Nah, maka kita turunkan dulu. Nah, ini ada sedikit notes nih. Ini sama sih, kalau yang ini turunan ya, turunan dari misal E pangkat min AX kuadrat, itu turunannya adalah turunan dari pangkat itu dikali dengan E pangkat min AX kuadrat. Jadi yang diturunkan itu pangkatnya. Nah, min AX kuadrat kalau diturunkan menjadi min A 2X E pangkat min AX kuadrat, ini ditulis lagi. Ini jadi turunannya. Kalau misal turunan keduanya, ya pakai rumus perkalian. Yang ini U, yang ini V. Nah, itu nanti kita akan temukan di pas kita mencari P kuadrat. Nah, jadi kita fokus dulu untuk turunan pertamanya. Ini. Maka
Kalau misalnya ini E min A MX kuadrat per hadirat plus IT. Jadi kita pertama-tama fokus dulu ini apa yang mau diturunin sih? Yang diturunin itu komponen yang ada nilai X-nya. Jadi kita fokus yang ke sini aja. Yang ke sini nggak usah. Sehingga turunan dari E min alpha MX kuadrat per hadirat ini min alpha ini ya punya juga punyanya IT juga gitu. Jadi ini dikali dalam kurung gitu. Ini kali ini ya. Maka kita dapat hasilnya ini. Turunannya. Nih. Coret-coret. Nih. Ya, ini jadi turunannya. Di mana kita tahu yang yang pangkat X kuadrat ini yang kita fokuskan. Jadi turunannya menjadi min 2 alfa MX per hadirat. Nah, X kuadratnya kita turunkan jadi min 2X. Sama seperti yang ini, note tadi ya. Ini sifat dasar dari turunan eksponensial. Kita tuliskan lagi E pangkat min alfa dalam kurung MX kuadrat per hadirat plus IT. Ini dia jadi turunannya. Gitu. Nah, tadi sudah ya kita sibuk mengurusi turunan ini. Jangan lupa tadi kan ada I min I hadirat A. Nah ini saya keluarkan karena apa? Ya kayak nggak ada fungsinya gitu. Nggak ada fungsi X-nya. Jadi yang nggak ada, seperti kata saya kemarin, yang nggak ada kepentingan itu kita keluarin aja. Toh yang ini kan tadi diturunkannya terhadap X. Jadi yang ada nilai X-nya aja, yaitu E pangkat. Nah, yang E pangkat X kuadrat ini. Jadi ini kita keluarkan saja. Tidak kita turunkan. Maka dari sini tadi, kan ini turunannya. Nah, yang ini kita proses. Jadi yang ini. Yang ini. Itu. Nah, yang ini. Jadi A dikali A kuadrat. E min. Ya, ini yang apa? Fungsi gelombang yang ada bintang tadi kan. A dikali A kuadrat. Nah, saya keluarkan lagi min I hadiratnya ini karena tidak berkepentingan dalam integralan ini. Sudah ya. Oke, selanjutnya ke rumus yang kedua ini. Apa? Bukan rumus sih. Persamaan yang kedua ini. Ingat nggak kalau perkalian eksponensial artinya pangkatnya ditambah. Nih. Jadi ini kalau dikali ini, nah ini penjabarannya. E min alpha mx kuadrat per hadirat plus alpha IT dikali dengan E pangkat min alpha mx kuadrat per hadirat min alpha IT. Nah, jadi ingat kan tadi kata saya min alpha ini milik semua komponen yang ada di sini, bukan milik mx kuadrat per hadirat saja. Jadi, kalau misalnya dikali, pangkatnya itu ditambah. Ini ditambah ini ditambah ini. Tapi kebetulan yang ini tandanya plus, yang ini minus, jadi saling mengurangkan, saling membagi. Jadi hasilnya ini adalah min 2A min 2 alfa mx kuadrat yang ini. Nih. Nih. Nih ya, teman-teman. Tuh hasilnya. Selanjutnya. Nah, tadi yang tidak berkepentingan lagi saya keluarkan lagi nih di sini. Yang bentar. Ya, oke. Yang tidak berkepentingan tadi saya keluarkan lagi nih. Dan dari sini. Nih. Ini. Nah, yang ada X-nya saja. Yang ini kan ada X nih. Yang ini. Nah, yang ini tidak. Jadi saya keluarkan lagi. Jadi, saya keluarkan min hadiratnya. Tadi kan memang di luar. Tadi tandanya minus. Ketemulah dengan yang ini. Minus. Nah, ini tadi saya lupa menuliskannya. Ya, lupa menuliskan tanda minusnya, maaf. Nah, jadi A kuadratnya juga dikeluarkan karena tidak berkepentingan nih, nggak kate unsur X-nya gitu. Nah,
Bisa sih kita proses I hadirat ini dengan ini, hadiratnya bisa saling coret. Tinggal A kuadrat 2. Ini ya, minnya kurang. Min di sini kurang ya. Jadi nanti hasilnya positif yang ini. Selanjutnya kita fokus nih yang di dalam integral. Kan tinggal X dengan E min 2 alpha mx kuadrat per hadirat. Nah, ingat lagi nih yang materi kemarin mengenai fungsi ganjil dan fungsi genap. Di video ini saya nggak akan menjelaskan lagi. Jadi kalau masih belum ngerti, boleh deh ditonton part pertamanya. Kemarin soalnya saya sudah jelasin. Nah, ini termasuk fungsi ganjil. Jadi kalau diintegralkan nantinya hasilnya 0. Nah, maka nggak usah panjang lebar lagi. Sudah, ini 0 hasilnya. 0. Dikali dengan ini ya juga 0. Jadi momentum yang ini hasilnya 0. Nah, panjang ya hasilnya 0. Nggak nyesek sih. Oke. Kita hapus dulu deh yang ini. Ya. Nah, kita hapus dulu nih. Yang ini karena mengganggu. Hasilnya 0. Sekarang kita ke P kuadrat. Momentum kuadrat ini. Mudah sih, rumusnya sama aja kayak momentum awal. Cuman yang ini nih, kelihatan kan perbedaannya. Aduh ya, sorry. Ini, kelihatan kan perbedaannya. I hadiratnya dikuadratkan dan juga ini dikuadratkan. Yang maknanya fungsi gelombang Schrödinger ini nanti akan diturunkan 2 kali. Kalau yang momentum tadi diturunkan cuma sekali. Ini harus 2 kali gitu. Oke, lanjut ya. Masukkan tadi apa fungsi gelombang tanda bintangnya berapa, terus yang fungsi gelombangnya berapa. Nah, ini kan, ini dikuadratkan 2 kali. Nih. Nah, ini saya maaf agak typo sedikit ya. Ini turunan 2 kalinya lupa saya masukkan ke dalam sini. Nah, ini. Oke. Maka tadi kan kita fokus dulu deh teman-teman ke turunan 2 kalinya tadi. Turunan 2 kali dari E min A lambda mx kuadrat per hadirat plus IT. Nah, ini dalam kurung ya. Min lambdanya itu milik semua gitu. Jadi turunan pertamanya tadi ialah yang kita cari tadi, yang awal, yang di momentum. Nih, turunan awalnya. Ini. Nah, ini turunan awalnya. Nah, dari ini kita turunkan sekali lagi maksudnya itu, maknanya itu. Kalau kita cari yang kuadrat tadi, kita turunkan sekali lagi, teman-teman. Nah, ini. Nih, turunkan sekali lagi. Nah, ingat ya, yang nggak ada kepentingannya kita hempaskan keluar. Kita fokuskan yang ada X-nya saja. Nah, jadi min 2AM per hadirat ini kita keluarkan. Nah, kita turunkan yang ini. Nah, kalau perkalian, ingat SMA, matematika minat, kalau nggak salah ya materinya itu tuh tentang turunan parsial. Itu kalau perkalian itu pakai rumus ini nih. Turunan dari U dikali V, terus ditambah dengan U dikali turunan V, di mana kita anggap X ini U dan E ini sama dengan V. Jadi, X kan sama dengan U nih. Turunan dari X terhadap X. 1 kan? Kalau X itu diturunkan 1. Kalau misal 2X, jadi 2. Kalau X kuadrat diturunkan, jadi 2X gitu. Nah, selanjutnya ini dijadikan V. Di mana ya turunan dari turunan dari E pangkat minus lambda ini tadi sama kayak turunan pertamanya ini. Nih, terus ulang. Maka kita tinggal masukkan saja rumusnya ke sini. Ini ya. Nih, ini nih rumusnya nih. Nih, jadi min 2AM per hadirat yang ini tadi. Nah, masukkan tadi rumus turunannya tadi.
turunan dari U 1 dikali dengan V nih. V pangkat nih. Terus ditambah dengan U nih X tadi kan U sama dengan X dikali dengan turunan V-nya ini. Nah, oke. Setelah diturunkan, nih kan ada yang sama ya. Pangkat lambda min lambda ini kan sama nih, ada. Boleh dong kita keluarin, kita sandingkan bersama min 2AM per hadirat ini kan. Jadi tinggal 1 min. Kan kenapa ini tadi plus? Jadi min, ini nih tandanya. Min 2, yang ini min 2 soalnya. Jadi tinggal 1 min 2AM X kuadrat per hadirat. Ini adalah turunan 2 kali dari ini. Pangkat minus pangkat minus lambda dalam kurung mx kuadrat per hadirat plus it. Nah ini turunan 2 kali dari ini. Jadi kita masukkan lagi ini ke sini. Ke rumus ini. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, mana lagi itu pensil? Nah, oke. Selanjutnya nih, kita masukkan lagi nih ke yang ini tadi, ke persamaan di atas tadi. Nih ya persamaannya. Ingat, min I hadirat kuadrat. Nah, yang A ini dari kita nurunin 2 kali tadi, A itu nggak dimasukin teman-teman. Jadi dia udah keluar. Gitu. Nah, yang ini tadi adalah turunan yang kita cari tadi kan. Oke. Oke, kita samain dulu nih. Mana jodohnya? A dengan A. Jadi A kuadrat. Ini tadi dengan yang ini kan. Nih. Jadi dapat nih kayak yang di momentum tadi. Min 2A mx kuadrat per hadirat. Gitu. Nah, yang ini nih. Ini I kuadrat. Minus I hadirat kuadrat. Kalau dikuadratkan, I kalau dikuadratkan, minus I dikuadratkan jadi I kuadrat kan. Tapi kita tahu kalau I ini tuh kayak setara akar minus 1. Jadi kalau I kuadrat itu sama dengan minus 1. Minus 1. Minus 1 hadirat kuadrat dikalikan dengan yang ini nih. Penyederhanaannya. Dapatlah ini. Dari minus ketemu minus sama dengan plus. Hadirat kuadrat. Ini ada hadirat. Jadi dikali. Jadi ini nih agak typo sih sebenarnya ini tadi. Jadi hadirat kuadrat. Jadi hadirat saja karena sudah dibagi 1 dengan yang hadirat bawah ini. Oke. Selanjutnya. Nah, karena kita untuk mengintegralkan ini kan. Sebenarnya agak rumit tulisan saya ini. Jadi maafkanlah teman-teman. Karena saya malas mengulang menulis lagi ya. Jadi ini karena integral ya. Nah, jadi kita kelompokkan nih. Seharusnya yang ini bisa kita langsung hempaskan keluar kan, karena nggak ada kepentingan. Yang ini 2AM hadirat ya. Ini salah tulis nih. Ini hadirat. Nah, yang ini, pangkat ini kita kalikan ke sini. Jadi 1 dikali pangkat jadi ini kan. Min 2 dikali ini jadi min ini. Nah, yang ini sebenarnya kita bisa langsung paskan keluar. Nih, selanjutnya kayak nomor yang ini. Nah, yang ini. Bentar, kita hapus saja dulu, Bunda. Kayak nomor yang ini. Nih, ini sekali lagi 2AM hadirat ya, teman-teman, bukannya bisa tulis nih. Oke. Yang tidak berkepentingan sudah kita hempaskan keluar.
Selanjutnya kita urusi yang masih ada di dalam integral ini. Kita cari tahu dulu nih, pertama-tama itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Karena kalau itu fungsi ganjil udah nurun apa integralnya lama-lama hasilnya tetap aja nol kan. Jadi ternyata setelah disurvei ini adalah fungsi genap gitu. Maka ini nanti ada hasilnya. Sekali lagi ya, kalau belum paham dengan fungsi genap dan ganjil, boleh deh tonton part 1 dari video saya mengenai soal ini tadi. Jadi nanti ada hasilnya. Sehingga dari sini dia berubah jadi kayak gini. Nih, batasnya berubah. Ini min tak hingga jadi 0 tak hingga. Tapi di sini ada 2. Nah, oke. Di sini juga ini ternyata fungsi genap ya. Ini ya. 2AM hadirat eh 2AM hadiratnya itu saya hempaskan keluar. Ingat tadi kan dari sini ada 2. Jadi dikali 2 jadi bisa muncul 4 ini. Karena batasnya berubah ini. Ada tanda 2, ada tanda 2, ada angka 2 gitu. Dah, dapat ya. Nah, ini kok bisa berubah kayak gini. Nah, itu ada di video selanjutnya juga itu. Jadi dari sini, karena kita akan memakai sifat yang ini teman-teman. Nih, E min X kuadrat per A kuadrat. Nah, kita harus cari gimana nih pangkatnya ini bisa min X kuadrat per A kuadrat. Nih, dari sini. Ini kan sudah ada min X ya. Tinggal cari gimana caranya A kuadrat itu. Gitu. Ternyata, kalau misal ini nih, akar dari hadirat per 2M kalau dikuadratkan itu bakal sama aja kayak gini bentuknya. Cuman kita cari bentuk lain, versi lain biar dia bisa pakai sifat ini nantinya kan. Gitu. Jadi kita ubah X E-nya pangkat min X kuadrat per dalam kurung akar hadirat per 2AM kuadrat. Ini juga kita ubah biar bisa dimasukin rumus ini gitu. Udah deh. Kalau udah cantik rapi seperti ini. Nah, yang ini agak semrawut ya. Ini A kuadrat ya. A kuadrat 2AM hadirat. Nah, kalau udah cantik seperti ini, kita masukin rumus sifat ini. Gitu. Sehingga ini hasilnya. Ini masih sama ya yang A kuadrat 2AM hadirat ini ya. Nih, 2. A kuadrat 2. 2 ini. Nah, kita masukin nih rumus yang ini dulu. Nih, yang ini dulu. 2. Sudah. Nah, kok bisa nih tiba-tiba muncul akar pi. Terus di sini akar hadirat ini. Hadirat. Aduh, typo mulu dah. Sorry ya. Hadirat per 2M per 2A per 2 gitu. Karena pakai rumus ini. Kita tahu di sini nggak ada X-nya. It means kayak X-nya itu pangkat 0. Jadi di sini 1 kan. Karena setiap yang dipangkati dengan 0 itu 1. Nah, jadi 0. Nih, N-nya artinya 0. Kita masukin nih. N 0 itu, faktorial 0 itu sama dengan 1. 0, 0, 1, 1. Udah ada 1. Terus masukin ke sini. 0 ditambah 1, jadi pangkatnya 1. Ini A. A-nya tadi ini ya. Akar hadirat per 2M. Nih. Nah, masuk, masuk. Nah, yang ini mudah. N-nya sudah bisa kita cari dari ini. Karena X-nya pangkat 2, jadi N-nya 1. 1, masukin nih rumusnya. 2 kali 1 per 1. Nah, masukin. Yang ini, 2 dikali 1 tambah 1. 3 gitu. Nah, yang ini akar bukan akar 3, pangkat 3 berarti dikali 3 kali kan? Jadi kalau setengah dikali 3 artinya 3 per 2 kan? 3 per 2 ini sama kayak 1
ditambah setengah, ya kan? Nah, kalau eksponensial tadi apa, teman-teman? Perkalian kalau pangkatnya tambah. Artinya 1. Jadi hadirat lagi ini. Aduh, tepo mulu dah. Nah, hadirat per 2AM akar dari, nah, setengahnya ini. Ya, jadi yang bingung kenapa dari sini bisa berubah kayak ini. Oke. Ya, jadi oke, kita sederhanakan dulu yang ini karena yang ini udah cantik ya. Nah, yang ini dulu. Nah, ini 2 faktorial itu 2. 2. Ini 2, ini pangkat 3 ya. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 jadi 8. 8. Ini ada 2 kita bisa bagi jadi 4. Nih, dari sini kita tulis lagi ke sini. Nih, salah. Ini melengkung sampai sini ternyata. Untuk penjelasan yang ini tadi. Oke. Bentar. Sorry. Nah, oke. Nah, untuk penjelasan yang ini tadi. Oke. Nah, A kuadrat ini sudah kita dapatkan di part pertama itu karena mencari A, nilai A. Jadi A kuadrat itu akar dari 2AM hadirat. Aduh, Pi. 2AM hadirat lagi ya. Oke. Yang ini 2. Oh ya, yang ini habis ya, 2. Jadi tinggal ini. Karena sama-sama akar bisa kita masukkan saja pi-nya ini. Masuk rumpunnya sama-sama akar. Nah, yang ini tadi min 4AM hadirat akar pi. Nah, dengan yang ini. Jangan lupa masih ada perempatnya di sini. Jadi ini dengan ini kan bisa nih. Ya, oh bukan. Bukan. Yang pertama itu yang ini dengan ini 2. Ya, yang ini dengan ini. 4 bagi 2. 2. 2 dibagi lagi dengan 4 yang bawah ini. Jadi 2 gitu. Sebenarnya kalau mau disederhanakan yang ini akar hadirat per 2AM dikali hadirat per 8AM. Jadi 8, 4 dibagi 8 di sini sisa 2 ya. Jadi ini hasilnya. Dari sini ini hasilnya. Nah, yang AM per hadirat ini bisa kita bagi dengan yang ini kan. Nah, ini hasilnya. So, dari sini kita bisa, karena di dalam sini dengan sini ini sama-sama ada akar hadirat pi per 2AM kan. Kita bisa keluarkan di sini. Nah, jadi ini tadi A kuadrat ya. Nah, yang ini tadi komponen di setiap pengurangan ini. Nah, ini kita keluarkan. Jangan lupa ini masih ada nih sini. Jadi kalau ini dikeluarkan ini sama dengan 1 ya. Kalau yang ini tadi nih. Kalau akar H dirat pi per 2AM-nya dikeluarkan jadi setengah kan? Setengah. Jadi kayak 1 dikurang setengah. Nah, yang ini kita proses nih. Ini bisa saling membagi ya. Membagi. Jadi tinggal 2AM hadirat gitu. Jadi 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Nah, ini bisa dibagi. Jadi AM hadirat atau kalau misal dikuncinya itu hadirat AM gitu. Nah, oke. Ini dapat deh momentum kuadratnya. So, sekarang your turn gitu. Giliran kamu untuk mencari standar deviasi X-nya dan standar simpangan baku momentum dengan X-nya yang kemarin. Maka kita lihat nih ketidakpastiannya benar nggak sih memenuhi syarat ini. Ini hadirat lagi ya teman-teman, bukan H. Ini hadirat lagi teman-teman. Oke. Let me know di kolom komentar apakah sama atau tidak. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat.
Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.